Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Coretan Makna. Kali ini kita akan latihan soal kembali terkait kompetensi manajerial untuk persiapan P3K tahun ini. Buat teman-teman yang tahun ini akan mengikuti seleksi P3K 2024, bisa menonton video ini sampai tuntas. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang mau memaksimalkan persiapan seleksi P3K pada formasi penata layanan operasional, kemudian operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan sebagainya, kalian bisa lihat jabatan yang tersedia di sini. Kami menyediakan e-book beserta tryout yang sudah dilengkapi dengan pembahasannya. Di sini juga teman-teman akan dapatkan materi untuk setiap jabatan beserta tryout lengkap dengan pembahasan untuk setiap jabatannya. Silakan bagi yang berminat bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi video ini ya. Kemudian kita lanjut ke soal-soal yang pertama. Kali ini kita akan lanjut untuk latihan soal seleksi kompetensi manajerial persiapan seleksi P3K tahun 2024. Kita mulai dari soal yang pertama ya. Dikabarkan Anda termasuk ke dalam daftar pegawai yang akan dimutasi ke daerah pelosok. Rekan-rekan Anda mengatakan kalau Anda sengaja dimutasi karena alasan pribadi. Mereka mengatakan hal tersebut karena melihat perilaku pimpinan kepada Anda. Bagaimana pendapat Anda? A. Keputusan mutasi adalah kewenangan dari atasan. B. Melakukan negosiasi untuk mendapatkan simpati. C. Menerima walau dengan berat hati. Atau D. Meminta penjelasan langsung dari atasan. Silakan teman-teman, saya berikan waktu untuk menjawab terlebih dahulu ya. Kita langsung ke pembahasannya. Jadi teman-teman, di soal tadi disebutkan bahwa kita ini masuk salah satu daftar pegawai yang akan dimutasi ke daerah pelosok. Rekan-rekan mengatakan bahwa kita sengaja dimutasi karena alasan pribadi. Mereka mengatakan hal tersebut karena melihat perilaku pimpinan kepada Anda. Bagaimana pendapat Anda? Nah, di sini ketika terjadi proses pemindahan atau mutasi sebagai karyawan atau sebagai pegawai, harusnya kita menerima ya apapun keputusan dari atasan. Kita cek untuk opsi A, keputusan mutasi adalah kewenangan dari atasan. Nah, ini opsi yang betul ya. Jadi harus menerima dan menerima dengan lapang bahwa keputusan mutasi itu memang kewenangan dari atasan kita. Jadi tidak boleh ada protes sama sekali. Kemudian opsi B, melakukan negosiasi untuk mendapat simpati. Nah, ini kurang tepat ya. Kemudian opsi C, menerimanya walau dengan berat hati. Ini juga kurang tepat. Dan opsi D, meminta penjelasan langsung dari atasan. Ini juga sebenarnya tidak perlu ya, karena pasti atasan memberikan keputusan itu dengan alasan tertentu. Nah, ini yang jawaban dengan opsi bernilai 4 itu adalah opsi A. Kemudian yang bernilai 3 itu yang opsi C, masih menerima walau dia berat hati. Kemudian meminta penjelasan, ini opsinya 2. Kemudian yang terakhir melakukan negosiasi, ini tidak diperlukan ya, karena itu 100% kewenangan dari atasannya untuk proses mutasi itu. Keputusannya berasal dari atasan, jadi pasti sudah dipertimbangkan dengan sangat baik. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah opsi A ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Atasan Anda selalu menantang Anda untuk menghasilkan ide yang kreatif dan inovatif, lalu diimplementasikan dalam sebuah proyek yang membawa keuntungan bagi perusahaan. Hal tersebut terkadang membuat Anda tertekan, namun sebenarnya atasan Anda pun tidak memarahi jika proyek tersebut gagal. Atasan Anda hanya ingin Anda mencobanya. Bagaimana tanggapan Anda? A. Memberikan tugas yang menantang pada bawahan merupakan media belajar untuk mengembangkan kemampuan. B. Atasan tidak serius memberikan tugas. C. Suatu hal yang baik, apalagi jika ditambah ada kenaikan gaji. D. Menerima tantangannya tapi tidak selalu serius, yang terpenting standar targetnya tercapai. Silakan teman-teman, saya berikan waktu untuk menjawab terlebih dahulu ya.
Kita lanjut ke pembahasan soal ini ya. Jadi di soal itu dituliskan atau disebutkan bahwa atasan Anda itu selalu memberikan tantangan untuk menghasilkan ide yang kreatif dan inovatif lalu diimplementasikan dalam sebuah proyek. Ini digunakan untuk membawa keuntungan bagi perusahaan. Kemudian hal tersebut kadang membuat kita tertekan, Anda tertekan, namun sebenarnya tujuan atasan Anda itu tidak marah jika proyek tersebut gagal. Atasan Anda hanya ingin Anda mencobanya. Bagaimana tanggapan Anda? Oke, kita lihat ya. Jadi dalam soal tadi disebutkan bahwa biasanya pemimpin atau atasannya itu selalu memberikan tantangan untuk menghasilkan ide yang kreatif dan inovatif. Hal ini bagus ya teman-teman untuk dilakukan oleh seorang pimpinan, karena ini akan mampu meningkatkan kemampuan bawahan ya, terutama untuk meningkatkan ide-ide kreatif dan inovatif. Nah, kita lihat di opsinya apakah ada yang memang menunjukkan hal tersebut. Opsi A memberikan tugas yang menantang pada bawahan merupakan media belajar untuk mengembangkan kemampuan. Nah, ini betul sekali ya. Untuk opsi A ini dengan tugas yang menantang pada bawahan itu merupakan media belajar untuk mengembangkan kemampuan. Ini opsi yang tepat ya. Sejauh ini opsi yang paling tepat. Kemudian yang B, atasan tidak serius memberikan tugas. Ini denial ya. Jadi ini salah. Kemudian suatu hal yang baik apalagi jika ditambah ada kenaikan gaji. Kalau di sini dia mengharapkan ada kenaikan gaji, jadi belum tepat juga. Kemudian yang D, menerima tantangannya tapi tidak terlalu serius, yang penting standar targetnya tercapai. Nah ini kurang tepat juga ya. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi A bernilai 4. Kemudian lanjut ke opsi 3 itu yang opsi D ya, menerima. Jadi kita menerima terlebih dahulu karena ini justru akan meningkatkan kemampuan kita menghasilkan ide yang kreatif, inovatif, kemudian mengembangkan kemampuan kita juga. Jadi yang opsi yang menerima itu selanjutnya adalah opsi D bernilai 3. Kemudian opsi C ini bernilai 2 karena di opsi C juga masih disebutkan ini merupakan suatu hal yang baik tapi dia masih mengharapkan ada upah setelah itu ya. Jadi ini opsinya 2. Kemudian yang terakhir menganggap itu tidak serius, ini opsinya 1. Seperti itu ya teman-teman, semoga dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke soal berikut ini. Hilmi atasan Ilham selalu merekomendasikan Ilham untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 untuk menunjang karirnya. Namun Ilham selalu menolaknya dengan alasan skill dan pengetahuan masih bisa didapatkan melalui kursus atau pelatihan yang saat ini banyak dilakukan secara online seperti yang sudah dilakukannya. Bagaimana tanggapan Anda? A. Harusnya Hilmi bisa membujuk Ilham untuk melanjutkan studi S2. B. Harusnya Ilmi langsung mendaftarkannya S2 supaya Ilham tidak ada alasan untuk menolak. C. Mendukung keputusan Ilham dan memberikan kepercayaan kepadanya. Atau D. Tidak mendukungnya karena kursus online tidak akan efektif. Silakan teman-teman, saya berikan waktu untuk menjawab terlebih dahulu. Kita langsung ke pembahasan soalnya ya. Jadi di sini Hilmi ini posisinya sebagai atasannya si Ilham. Dia selalu merekomendasikan si Ilham ini untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 untuk menunjang karirnya. Namun si Ilham ini menolak dengan alasan skill dan pengetahuan itu bisa didapatkan melalui kursus maupun pelatihan. Nah, bagaimana tanggapan Anda? A. Seharusnya Hilmi bisa membujuk Ilham untuk melanjutkan studi S2. Ini kurang tepat juga ya, karena dari Ilhamnya sendiri tadi dia menolak dengan alasan skill dan pengetahuan ini bisa didapatkan. Jadi walaupun sebagai atasan tetap
kemampuan atau keinginan untuk lanjut itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau misalnya pribadinya si Ilham tadi merasa bahwa dengan kursus dan pelatihan dia sudah mampu, jadi harus dihargai keputusannya. Kemudian yang B, seharusnya Hilmi langsung mendaftarkannya S2 supaya Ilham tidak ada alasan untuk menolak. Nah, ini kurang tepat juga ya. Ini kurang tepat solusinya. Kemudian yang C, mendukung keputusan Ilham dan memberikan kepercayaan kepadanya. Nah, sebagai atasan yang baik, si Hilmi tadi seharusnya tetap mendukung ya keputusannya Ilham, bahwa alasannya tadi bahwa skill dan pengetahuan itu bisa didapatkan melalui kursus dan pelatihan. Jadi tetap memberikan kepercayaan bahwa dia mampu mendapatkan keilmuan tambahan melalui kursus dan pelatihan tadi. Ini opsi yang sesuai ya teman-teman, sesuai dengan permasalahan di atas. Kemudian yang D, tidak mendukungnya karena kursus online tidak akan efektif. Nah, ini opsi yang tidak betul. Ini opsinya bernilai 1 ya untuk D ini, karena apapun keputusan bawahan kita hanya bisa menyarankan, apakah diterima atau ditolak itu tergantung pribadi masing-masing. Yang kita lakukan adalah menghargai keputusan masing-masing, karena di sini sudah dijelaskan juga bahwa dia bisa mendapatkan keilmuan tadi melalui kursus dan pelatihan. Jadi kita memberikan kepercayaan dan menghargai keputusannya. Seperti itu ya. Jadi opsi C ini yang paling tepat bernilai 4. Kemudian opsi A bernilai 3 dan opsi B itu bernilai 2. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan di-subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru terkait video aku selanjutnya.